Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United berada di garis terdepan dalam upaya mencari pemain baru dengan Victor Gyökeres menjadi target idaman. Dalam pertandingan sengit pada bursa transfer musim panas ini, mereka berharap kehadiran sang bomber mampu mengubah peruntungan tim. Apalagi Gyökeres telah menunjukkan performa solid bersama Sporting Lisbon. Manchester United harus bersaing dengan rival domestik Arsenal dalam mendapatkan tanda tangannya. Sporting Lisbon pun siap memanfaatkan situasi ini. Mereka berharap dua raksasa Inggris itu terlibat perang tawar-menawar yang otomatis bakal menambah pendapatan klub. Di satu sisi, MU memiliki keuntungan dengan kehadiran Ruben Amorim. Di tangan sosok asal Portugal itulah Gyökeres tumbuh menjadi penyerang kelas dunia. Musim ini dia sudah melesakkan 52 gol dalam 49 pertandingan di seluruh kompetisi. Namun, setan merah belum pasti terlibat Liga Champions musim depan. Mereka juga dalam proses rehabilitasi dan kesulitan terlibat persaingan gelar. Meski baru kembali dari cedera pergelangan kaki, Amad Diallo tetap bisa menjadi penentu bagi Manchester United saat menjamu Athletic Bilbao di leg kedua semifinal Liga Eropa. Amad Diallo menunjukkan kualitasnya dalam kemenangan atas Brentford akhir pekan lalu. Pemain asal Pantai Gading itu mencetak gol setelah mengecoh bek Brentford Rico Henry dengan gerakan cepat yang tajam. Sepakannya yang keras dan akurat membuat kiper Mark Flecken seharusnya bisa menyelamatkannya. Gol tersebut menjadi bukti bahwa Amad Diallo belum kehilangan insting menyerangnya. Meski baru tampil dalam pertandingan keduanya setelah absen sejak Februari akibat cedera pergelangan kaki. Sebelum cedera, Amad Diallo adalah salah satu kandidat kuat dan untuk penghargaan Sir Matt Busby Player of the Year. Hingga akhirnya Bruno Fernandes mengambil alih posisi favorit. Namun kontribusi Amad Diallo di tengah musim yang sulit tetap tidak bisa diabaikan. Menurut surat kabar Italia Repubblica, Al-Hilal dan Al-Ain, dua klub yang berpartisipasi dalam Piala Dunia antar klub akan membayar klausul pelepasan Victor Osimhen pada musim panas ini. Masih harus dilihat apakah Osimhen akan menerima meninggalkan Eropa pada musim 2025-2026 atau menunggu tawaran yang sesuai dari klub dari Eropa. Beberapa sumber melaporkan bahwa MU sudah mengadakan pembicaraan dengan agen Osimhen. Juventus tertarik pada striker milik Napoli ini, tetapi harus membayar lebih dari 75 juta euro karena klausulnya tidak berlaku untuk klub Serie A. Tim-tim yang terlibat dalam Piala Dunia antar klub akan memiliki jendela transfer tambahan pada awal Juni, sehingga saat itulah dua klub yang tertarik pada Osimhen berpotensi mengalahkan Manchester United. Rumor ketertarikan Chelsea terhadap Alejandro Garnacho nampaknya bukan sekedar rumor semata. The Blues dilaporkan sudah mulai mendekati winger milik Manchester United tersebut. Menukil laporan Daily Star, Chelsea benar-benar serius untuk mengamankan jasa Garnacho. Mereka sudah mulai mendekati sang winger agar ia mau pindah di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Chelsea baru-baru ini sudah mengontak agen Garnacho. Mereka mulai merayu sang winger untuk pindah ke Stamford Bridge. Mereka menjanjikan posisi utama untuk pemain timnas Argentina tersebut. Mereka juga menjanjikan kenaikan gaji yang signifikan untuk sang winger. Jadi mereka berharap Garnacho mau pindah. Menurut laporan yang sama, Manchester United siap berbincang dengan Chelsea untuk transfer Garnacho. Sang winger sebenarnya tidak aktif dijual MU di musim panas nanti. Namun MU siap menjualnya jika ada tawaran yang bagus masuk. Jadi jika Chelsea bisa memberikan tawaran dengan nominal yang besar, MU siap melepaskan sang winger ke London Barat. Manchester United sendiri mematok harga yang sangat mahal untuk Garnacho. Mereka menginginkan bayaran sekitar 70 juta pound sterling untuk jasa sang winger.
Spekulasi Manchester United akan merekrut kiper baru di musim panas nanti nampaknya bakal jadi kenyataan. Setan Merah dikabarkan akan mencoba merekrut kiper milik Torino, Vanja Milinkovic-Savic. Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU sudah menemukan kandidat yang pas untuk posisi kiper. Mereka ingin merekrut Vanja Milinkovic-Savic dari Torino. Milinkovic-Savic masuk dalam radar MU karena performa apik sang kiper. Ia saat ini menjadi palang pintu Torino. Penampilannya musim ini tergolong cukup apik. Dengan usianya yang masih berusia 28 tahun, Milinkovic-Savic diyakini bisa menjadi pelapis sekaligus pesaing yang bagus untuk Onana. Menurut laporan itu, MU saat ini sudah menjalin kontak awal dengan Torino untuk transfer sang kiper. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan untuk merekrut sang kiper. Mereka menunggu respon Torino terkait harga jual sang kiper. Namun transfer ini diyakini tidak akan terlalu mahal karena kontrak Milinkovic-Savic habis di tahun 2026 nanti. Vanja Milinkovic-Savic sendiri bukan sosok asing bagi MU. Sang kiper pernah 2 tahun menjadi pemain muda Setan Merah pada periode 2014 sampai 2016 mendatang. Pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik kembali mengalami kendala terkait pemanggilan pemain untuk laga melawan Manchester United. Kali ini satu nama dipastikan tidak bisa tampil. Pemain tersebut yakni Andres Nieto. Andres Nieto merupakan pemain asal Kamboja. Andres Nieto tidak diperbolehkan Komdis FIFA untuk tampil melawan Manchester United. Hal itu disebabkan karena sang pemain memperoleh kartu merah ketika memperkuat Kamboja melawan Aruba pada bulan Maret lalu. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Kamboja melalui akun Instagram resminya. Sebagai gantinya, Kim Sang-sik kembali memanggil satu nama lain dari Kamboja. Pemain yang dimaksud yakni Abdel Kader Koulibaly. Koulibaly merupakan pemain yang berposisi sebagai striker. Manchester United kehilangan salah satu keuntungan tersembunyi mereka jelang kemungkinan besar tampil di final Liga Eropa. Awalnya tim bermarkas di Old Trafford itu dijadwalkan bermain lebih awal dibandingkan rival yang kemungkinan akan menjadi lawannya di final, Tottenham Hotspur. Dengan asumsi kedua tim lolos ke final, United seharusnya memiliki waktu istirahat jauh lebih panjang. Laga mereka melawan Chelsea di Stamford Bridge telah dijadwalkan pada hari Jumat 16 Mei. Sementara itu, laga Tottenham kontra Aston Villa semula digelar 2 hari setelahnya, tepatnya Minggu 18 Mei pukul 14.15 waktu setempat. Selisih 42 jam istirahat antara kedua tim menjadi sorotan besar. Namun situasi itu berubah setelah Tottenham secara resmi mengajukan permintaan kepada Premier League agar jadwal mereka dimajukan. Dalam pernyataan yang dirilis klub London Utara itu, mereka menyebut bahwa pertandingan kontra Aston Villa kini akan digelar pada hari Jumat 16 Mei pukul 19.30 waktu Inggris, atau 45 menit lebih awal dari laga United versus Chelsea yang dimulai pada pukul 20.15 waktu Inggris. Trent Alexander-Arnold resmi mengkonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Liverpool di akhir musim ini, mengakhiri kebersamaannya dengan klub yang telah dibelanya sejak usia muda. Menariknya, pemain timnas Inggris ini sempat mengalami masa penuh tekanan pada paruh pertama musim, terutama ketika tawaran Real Madrid sebesar 20 juta pound sterling dari Madrid masuk pada Januari lalu. Mengutip laporan The Telegraph, kabar tersebut membuat pikiran Alexander-Arnold kacau balau. Bahkan ia mengaku tidak mengingat apapun dari performanya saat menghadapi Manchester United pada pertandingan yang berakhir imbang 2-2 awal Januari lalu. Setelah bergulat cukup lama dengan keputusannya, Trent Alexander-Arnold akhirnya memberitahu pelatih Arne Slot serta rekan-rekan setimnya bahwa ia tidak akan memperpanjang kontrak. Keputusan itu disampaikan saat jeda internasional pada bulan Maret lalu.